Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galaningyan Abian Basih. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi, melindungi, bahkan Allah yang senantiasa memberkati segala kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Allah, karena atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan telah menjaga dan melindungi istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami kembali untuk kami dapat menyambut hari Tuhan yang baru, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan sabda-Mu. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Tuhan pasti akan memberkati setiap kehidupan kami melalui kebenaran daripada sabda Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Allah, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 94 ayatnya yang ke-14 dan Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Mazmur 94 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan demikian, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Filipi 3 ayatnya yang ke-20, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema hidup yang dijamin oleh Tuhan. Bagaimana hidup yang dijamin oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya dan mengabaikan akan umatnya, di mana Allah berulang kali menegaskan bagaimana kesetiaan Allah kepada umatnya, kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah memiliki sejarah yang begitu panjang dengan Allah. Meskipun mereka sering berpaling darinya dan mengalami kesulitan akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka, tetapi Allah kita tetap setia dan menggenapi setiap janjinya terhadap mereka dan terhadap kita semua. Pemazmur merenungkan pengalaman sejarah ini dan menyadari bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Pernyataan ini bisa dianggap sebagai suatu penghiburan bagi umat Israel yang menghadapi tantangan, yang menghadapi penindasan atau kesulitan pada waktu itu. Pemazmur juga ingin meyakinkan umat
bahwa walaupun kita dalam situasi yang sangat sulit, Allah tetap setia. Allah tetap mendukung dan Allah tetap mengasihi kehidupan kita semua. Pernyataan pemazmur yang menyatakan sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan Allah kepada umatnya, meskipun kita manusia sering sekali tidak setia, tetapi Allah tetap setia kepada kita dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ini mengajarkan kita untuk memiliki suatu keyakinan yang kokoh di dalam janji Allah dan mengandalkannya dalam situasi kehidupan kita, dalam situasi segala kehidupan kita. Pernyataan ini menegaskan bahwa umat Allah adalah miliknya. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup sebagai orang-orang yang menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah. Karena itu kita adalah milik kepunyaannya. Identitas kita ini memang kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya dan menjadi saksi yang setia kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keseluruhan kehidupan kita, Tuhan senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kita selalu untuk mempercayai dan mengandalkan Allah sepenuhnya. Ini menekankan pentingnya kita memiliki suatu keyakinan, pentingnya kita memiliki kepercayaan yang kokoh di dalam kesetiaannya, menggantungkan diri padanya di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan hidup kita sebagai miliknya yang senantiasa setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan menyampaikan pesannya pada kita semua. Meskipun kita memiliki status sebagai orang-orang yang masih tinggal di dunia dan memiliki kewarganegaraan di dunia ini, namun kita diingatkan akan kewarganegaraan kita yang sesungguhnya sekarang, yaitu sebagai warga kerajaan surga, di mana nama kita pun tercantum dalam kitab kehidupan di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaminan akan kehidupan yang aman bersama dengan Tuhan juga disampaikan oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi, bahwa jaminan itu nyata dengan status kewarganegaraan kita di surga, yang mana kita tidak hanya aman di dalam dunia ini, tetapi juga di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi dunia ini. Apa yang Paulus sampaikan tentu menjadi penguatan bagi jemaat yang ada di Filipi, yang tahu persis bagaimana kesudahan dari hidup di dalam dosa. Filipi 3 ayatnya yang ke-19, hidup dalam dosa hanya akan mendatangkan kesenangan dan semu dan berakhir pada kebinasaan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu renungan ini mengingatkan kita untuk kita tetap setia, berpegang pada kebenaran dan pengharapan kita akan rumah yang sejati, yaitu di mana Tuhan Yesus Kristus berada. Jadikanlah hidup kita untuk mewartakan kasih setia Tuhan kepada sesama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami semua untuk kami tetap setia kepada janji kami bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kehidupan kami pada saat ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah kami semua kesehatan dan kekuatan agar kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dan kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami, dan melalui pekerjaan dan usaha yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati. Sehingga melalui berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami pada saat ini, kami boleh mengucap syukur dan kami boleh menjadi penyalur-penyalur berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami yang memerlukan pertolongan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan pasti akan menyembuhkan dan menguatkan mereka melalui sarana obat, makanan dan minuman yang boleh mereka konsumsi, sehingga mereka mengucap syukur atas kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah di mana kami ada di dalamnya. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga damai sejahtera Allah boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Melalui pemimpin-pemimpin kami, kami boleh menerima sukacita yang asalnya daripada Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kehidupan kita semua. Shalom.